Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi hutang. Perusahaan mempunyai komitmen membayar pinjaman di kemudian hari atas manfaat yang dinikmati masa kini. Komitmen pembayaran kepada supplier di kemudian hari atas manfaat yang dinikmati masa kini. Komitmen pembayaran hutang di kemudian hari atas manfaat yang dinikmati masa kini. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia meminjam uang dari pihak ketiga atau orang lain yang akan dibayar kembali di masa depan. Petani membuat komitmen membayar pembelian pupuk di kemudian hari atas manfaat yang dinikmati masa kini. Dokter mempunyai komitmen membayar di kemudian hari atas pembelian peralatan operasi medis atas manfaat yang dinikmati masa kini. Menurut Kiso, penundaan kewajiban yang berasal dari peristiwa masa lampau dengan mengeluarkan sumber daya dinamakan hutang. Pengertian hutang menurut Kiso as a present obligation of an economic arising from the past event. Pengertian hutang menurut Stis, suatu kewajiban adalah hasil transaksi atau kejadian di masa lalu. Menurut Belkowi, liability are probable future sacrifice of economic benefit arising from the present obligation of a particular entity to transfer asset. Berdasarkan pendapat dari para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kejadian ekonomis masa lalu dengan mengorbankan sumber daya dalam pelunasannya. Karakteristik hutang: 1. Kewajiban sekarang. 2. Timbul dari kejadian ekonomis atau peristiwa masa lalu. 3. Penyelesaian kewajiban melibatkan transfer aset. AFB dan FASB menyatakan hutang diakui bila transaksi yang menimbulkan kewajiban telah terjadi. Menyatakan bahwa hutang diukur berdasarkan jumlah uang pada suatu transaksi. Kewajiban diakui bila memenuhi kriteria: 1. Memenuhi definisi suatu kewajiban. 2. Dapat diukur. 3. Relevan. 4. Dapat diandalkan. Pengakuan hutang: suatu kewajiban adalah hasil transaksi atau kejadian di masa lalu, maka suatu kewajiban tidak diakui sampai terjadinya kewajiban tersebut. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pengakuan hutang diakui pada saat terjadinya peristiwa. Kewajiban biasanya timbul dan diakui hanya kalau aktiva telah diserahkan atau perusahaan telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aktiva. Berdasarkan pendapat para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan hutang diakui pada saat terjadinya transaksi, baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian secara lisan. Menurut PSAK 2002, pengukuran unsur laporan keuangan adalah kewajiban dapat dicatat berdasarkan biaya historis, biaya kini current cost, nilai realisasi penyelesaian. Hutang diukur sebesar nilai sekarang dari hutang tersebut yang merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk melunasinya sekarang. Aturan ini lebih tepat untuk hutang tidak lancar. Berdasarkan pendapat para ahli, hutang dapat diukur berdasarkan nilai historis, biaya kini, nilai realisasi, dan nilai sekarang. Hutang dilaporkan sebagai kewajiban dalam neraca sebagai hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan hutang dilaporkan sebagai kewajiban lancar ataupun tidak lancar di neraca perusahaan. Berdasarkan keterangan di atas, akuntansi hutang adalah sistem informasi yang mengukur, mengakui, dan melaporkan kewajiban sekarang yang timbul dari peristiwa masa lampau dengan melibatkan sumber daya perusahaan dalam penyelesaiannya untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Hutang dapat diukur berdasarkan nilai historis, biaya kini, biaya realisasi, dan nilai sekarang. Benar atau salah, teman-teman? Silakan dijawab. Referensi diambil dari buku Wegan tahun 2015, Financial Accounting IFRS Edition. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.